Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, para ibu, para bapak, saudara-saudara, kawan-kawan, sahabat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Akan kita sampaikan kelanjutan dari kajian-kajian terdahulu hingga sampailah kita pada tema saat-saat doa dikabulkan. Jadi kapankah saat-saat doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang kita pasti semua meyakini, setiap mukmin harus yakin bahwa Allah adalah pencipta setiap detail dari jagat raya ini. Tidak ada sedikit pun masalah yang Allah tidak mengetahui kejadiannya. Maka hanya Allah saja yang tahu rahasianya. Rahasia waktu, rahasia tempat, keadaan yang paling pas dan paling pantas bagi hamba-hambanya untuk meminta, untuk berdoa. Kapan? Time channelnya kapan? Lorong-lorong waktunya itu kapan saja. Hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, kita akan sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita waktu-waktu atau saat-saat kapan doa-doa itu dikabulkan. Jamaah rahimakumullah. Pertama adalah pada saat sepertiga malam yang terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menjelaskan kepada kita, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ilas sama'id dunya. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha suci lagi maha tinggi, yanzilu ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu antara lain di manfaatnya adalah yufidul istimrar. Jadi fi'il mudhari' atau present tense atau kata kerja masa kini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keberlangsungan pekerjaan, keberlangsungan aktivitas. Maka di dalam menerjemahkan hadis ini adalah yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Tuhan kita, Allah kita selalu senantiasa turun kulla lailatin setiap malam ila sama'id dunya ke langit dunia ini. Kapankah waktunya? Hina yabqa sulusul lailil akhiru, yaitu ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Di sana kemudian Allah memberikan jaminan. Yaqulu may yad'uni fa astajibalah. Siapa orang yang memanggil-manggilku, pasti aku jawab dia. Siapa orang yang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan dia. Kemudian berikutnya Allah mengatakan, may yas'aluni fa'u'tiyahu. Jika ada orang yang meminta kepadaku,
pasti aku beri. Pasti aku beri. Fa'u'tiyahu wa man yastaghfiruna wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Siapapun orang yang memohon ampunan kepadaku, pasti aku ampuni dia. Jadi janji Allah untuk mengampuni dosa-dosa, meskipun dosa itu disebutkan ananas sama setinggi setinggi langit, sepenuh bumi, Allah akan mengabulkan doa itu. Kapan waktunya? Antara lain disebutkan waktunya adalah sepertiga malam yang terakhir. Maka ini adalah waktu-waktu istijabah, waktu yang kita harus bersungguh-sungguh di sini. Jika kita mempunyai masalah berat, maka ada ayat di dalam surah Al-Isra, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajudlah kamu supaya kamu mendapatkan posisi kedudukan yang mulia, yang terpuji. Kemudian di dalam surah Al-Muzammil adalah ayat-ayat yang pertama, surat-surat yang pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Ketika mencari jalan keluar, ketika ingin mengentaskan masyarakat jahiliyahnya ini kepada minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Caranya apa? Caranya adalah qumil laila, bangunlah di waktu malam. Malam kapan ini? Malam sepertiga malam itu. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Jadi ditambahkan sesudah sholat malam, sesudah tahajud, sesudah tarawih, kemudian kita membaca Al-Qur'an di situ. Tartila, pelan-pelan, perlahan-lahan, dihayati maknanya. Allah berjanji apa sesudah itu? Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, sungguh pasti akan aku benamkan di dalam dirimu, di dalam benakmu, di dalam fikiranmu. Apa? Qaulan tsaqila, perkataan yang berat, yang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah wahyu. Akan tetapi bagi kita yang awam, ini adalah bimbingan Allah. Orang yang dibimbing oleh Allah, tangannya digandeng oleh Allah Ta'ala, hidupnya tidak akan pernah mendapatkan apa? Mendapatkan kesialan, mendapatkan apa? Selalu akan mendapatkan kebaikan. Itulah yang kemudian disebut ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena ada Allah behind, ada di belakangnya ada Allah, backupnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, sepertiga malam yang terakhir. Kemudian yang kedua adalah saat-saat sahur. Jadi ketika kita melakukan makan sahur itu, di saat-saat itu, di waktu-waktu itu adalah waktu-waktu istijabah, waktu-waktu yang mustajabah. Di dalam hadis muttafaq alaih dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jelas itu kita sudah sering mendengar pernyataan beliau, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, makan sahurlah kalian, meskipun hanya dengan seteguk air. Kenapa? Karena di dalam makan sahur itu, di dalam minuman sahur itu, ada apa? Ada berkahnya. Mohon maaf, yang biasanya masuk angin, ini kemudian menjadi tidak masuk angin. Maaf lagi, yang biasanya malam kalau tidak tidur kemudian badan itu terasa panas. Subhanallah, dengan sahur Allah memberikan berkahnya kepada kita. Lalu Allah sendiri Subhanahu wa Ta'ala memberikan pernyataan yang jelas itu di dalam surah Al-Dzariyat. Ayatnya ayat 18. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu-waktu sahur itulah mereka meminta maaf, mereka beristighfar, mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi pertaubatan, istighfar itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sementara apa? Sementara istighfar, taubat ini mendekatkan kepada apa? Mendekatkan kepada rezeki, mendekatkan kepada kemudahan hidup, mendekatkan kepada apa? Luruhnya beban hidup ini akan luruh. Kapan? Jika tidak ada dosa, jika tidak ada beban kelam kehidupan yang hitam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu ini, lorong waktu sepertiga malam yang terakhir, dikuatkan dengan wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada saat sahur itulah antara jam 3 sampai dengan jam 4 pagi, itulah waktu-waktu istijabah. Maka jika kita mempunyai proposal apapun, termasuk saat ini saya sedang berusaha untuk memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami jalan, ya Allah, berikanlah kami kemudahan di dalam apa? Di dalam usaha, di dalam apa yang sedang kami perjuangkan. Menangis kapan? Menangis hanya kepada Allah. Kita tidak akan menangis kepada sesama, kita menangis kepada Allah. Allah lah yang mempunyai apapun yang berasal dari tidak ada kemudian menjadi ada. Apalah masalah hidup saya, apalah masalah dari tugas dakwah ini, misalnya seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membackup apapun, kebaikan apapun yang dilakukan dengan hati, nekat, niat yang ikhlas karena Allah semata. Wabil asharihum yastaghfirun. Maka tentu waktu-waktu istighfar, waktu-waktu taubat, jika kita punya proposal, maka kita hadapkan kepada Allah pada saat-saat seperti ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga menyangkut dengan apa yang sekarang ini sedang kita rasakan. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Sunan Ibnu Majah diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. 1, al-imamul adilu, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin rumah tangga yang adil, bapak yang adil, pemimpin desa yang adil, kepala desa yang adil, Pak Lurah yang adil, naik lagi Pak Camat yang adil, naik lagi Bupati yang adil, dan seterusnya sampai di ujung paling atas. Itu apabila apa? Apabila adil. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membela siapa? Membela orang yang adil. Orang yang adil ini gawat doanya. Doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, was-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi sejak makan sahur kemudian subuh, dari subuh sampai dengan maghrib, ini adalah waktu-waktu yang ijabah. Bagi siapa? Bagi orang yang berpuasa. Maka ada ibu-ibu yang punya putra 7 orang, 11 orang. Ini setiap hari Senin, hari Kamis beliau puasa. Subhanallah, alhamdulillah. Tidak ada anak satupun yang tidak jadi baik, anaknya baik, saleh. Mohon maaf,
dari sisi ekonominya pun itu seperti diijabah oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ini berkah dari mana? Berkah dari puasanya seorang ibu. Jadi ibu ini puasa setiap hari Senin, hari Kamis, kemudian Ayamul Bid yang 3 hari ini. Untuk apa? Ketika ditanya untuk apa? Supaya doaku makbul, supados donga-donga kula dipun ijabah kalian Allah. Ustaz, Masya Allah, anaknya hebat. Maka ini terpulang kepada apa? Terpulang kepada doa. Doa siapa? Doa orang yang berpuasa. Was-shaimu hatta yuftira. Kemudian yang ketiga, ini yang kita harus berhati-hati terhadap orang ini adalah wada'watul mazlum, dan doa orang yang terzalimi, orang yang teraniaya. Kalau rakyat sekian juta ini misalnya ini merasa teraniaya, kemudian berdoa, wah luar biasa ini. Doanya akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da'watul mazlum. Jadi pemimpin yang adil, orang yang berpuasa, kemudian doanya orang yang mazlum atau orang yang terzalimi. Sisi waktunya yang mana? Sisi waktunya adalah ketika. Jadi ada ketika, saat-saat berpuasa. Titik tekan saya di mana? Titik tekan saya adalah pada saat orang berpuasa. Jadi orang berpuasa itu menunjukkan apa ini? Menunjukkan waktu. Di seterusnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yarfa'uhallahu dunal ghamam yaumal qiyamah. Jadi doa-doa itu akan menyentuh, naik di bawah ghamam, di bawah awan. Sesudah sampai di bawah awan begitu, wa tuftahu laha abwabus sama, kemudian akan dibukakan pintu-pintu langit, wa yaqul, sehingga Allah nanti kelak akan bersabda begini, akan berfirman begini Allah, bi'izzati, demi kemahaperkasaanku, izzati, demi kemahakuatanku, kemahakuatanku, bi'izzati la ansurannak, sungguh pasti aku akan tolong kamu, wahai doa-doa. Allah akan berfirman kepada doa-doa tadi, aku pasti akan tolong kamu wahai doa-doa, walau ba'da hinin, meskipun sesudah berlangsung beberapa saat. Jadi doa itu sudah berlangsung beberapa saat. Jadi di sini adalah jaminan dari Allah Ta'ala bahwa doa seorang mukmin itu pasti diijabah oleh Allah. Orang yang puasa itu pasti dijawab oleh Allah Ta'ala. Maka saat-saat berpuasa seperti ini adalah saat-saat yang paling hebat untuk mengajukan apa? Mengajukan proposal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga adalah saat orang berpuasa. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah sesaat akan berbuka. Jadi ketika kita akan berbuka, ini seyogianya kita sudah mendengar ini, misalnya mendengar suara sirine ini. Kemudian atau mendengar azan. Lalu kita akan berbuka ini. Sebentar lagi kita akan berbuka sejenak. Last minute, last second kita akan berdoa. Kita akan berbuka ini. Doanya apa? Misalnya maaf ini. Misalnya bagi kita yang terlilit hutang misalnya. Ada doa pendek. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Kemudian minum seteguk, baru kemudian kita membaca doa zahabaz dhama'u wabtallatil uruqu
wa thabatal ajru insyaallah. Demikian sesaat berbuka. Di sini ada lafal was-shaimu hina yuftiru. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat berbuka ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi doa yang la turaddu, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah was-shaimu hina yuftiru. Orang yang berbuka sesaat ketika dia itu berbuka. Jadi ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan waktu. Limit waktu sebelum kita berbuka. Maka setiap kali kita akan berbuka, mestinya kita persiapkan doa itu. Doa. Misalnya doa kesehatan bagi kita yang sakit, bagi saudara kita yang sakit. Atau mungkin mendoakan saudara kita yang lain, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik misalnya. Ini dipanjatkan kapan waktunya? Sebelum kita berbuka. Jamaah rahimakumullah. Yang kelima adalah pada saat malam Lailatul Qadar. Itu jelas sekali. Kita semua sudah mengetahui. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda melalui lisan riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu an. Satu ketika Ibu Aisyah ini mengatakan begini, ya Rasulullah, ara'aita in waqtu Lailatul Qadri. Wahai Rasulullah, kalau saja aku tahu bahwa aku mensepakati, bahwa aku ngepaskan, aku dipaskan dengan malam Qadar. Aku pas menemui malam Qadar. Andai kata malam ini, apa yang harus aku baca? Rasulullah kemudian mengatakan begini, takulina, engkau hendaknya mengucapkan ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh bahwa engkau adalah maha pemaaf, maha pengampun. Tuhibbul afwa, yang menyukai ampunan, menyukai permaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah dosaku, ampunilah dosa-dosaku. Jadi pada malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu kepada kita. Yang kelima adalah pada saat malam Qadar atau malam pergantian takdir. Karena malam itu akan diganti, kita akan mendapatkan kesempatan untuk mengganti takdir kita sesuai dengan proposal atau doa-doa yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah memberikan jaminan di situ bahwa yang namanya takdir itu la yaruddu al-qadaru illa du'a. Tidak akan bisa menolak takdir gitu. Kecuali apa? Kecuali doa. Maka pada malam Lailatul Qadar kita benar-benar persiapkan doa-doa kita. Kemudian yang keenam, ada hadis dari Imam Baihaqi diriwayatkan oleh sahabat Makhul radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, utlubu istijabatad du'ai indal tiqa'il juyush. Mintalah kamu, utlubu al istijabah. Apa yang diminta? Istijabah. Berdoalah kamu, mintalah kamu pada saat-saat yang mustajab. Kapan waktunya? Indal tiqa'il juyush, pada saat bertemunya dua musuh. Ini tentunya pada saat peperangan suci nanti. Pada saat-saat perang suci.
menghadapi PKI misalnya. Ini kita bisa berdoa ini di sini. Mengandalkan apa ini? Mengandalkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa iqamatis shalah. Pada saat diiqamahkan salat. Jadi dikumandangkan iqamah itu pada saat itu adalah doa mustajab itu. Yang ketiga adalah wa nuzulil ghais, yaitu pada saat turunnya hujan. Jadi ketika ada turun hujan, apalagi hujan lebat, kemudian kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Maka pada saat itu kita bisa teruskan dengan doa yang lain. Misalnya saya pernah berdoa Allahumma zawwij ibnati zawjan sholihan tardo, ya Allah nikahkanlah anak perempuan saya dengan laki-laki dengan pemuda yang salih yang engkau ridhoi. Saya pernah berdoa seperti ini. Kapan? Pada saat-saat hujan. Mungkin ketika kita menemukan kesulitan gitu. Menjual rumah kok sulit misalnya, menjual tanah kok sulit misalnya. Pada saat hujan itu kita mohon kepada Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan selain apapun yang engkau jadikan mudah. Jika saja engkau berkenan, jika saja engkau menghendaki, maka apapun kesusahan, apapun kesedihan akan menjadi mudah jika engkau memang berkenan. Ini kapan ini? Pada waktu-waktu hujan turun. Jadi jika pas ada hujan turun, jangan dibuang itu kesempatan berharga untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah sekalian, selanjutnya adalah waktu-waktu pada hari Jumat. Utamanya adalah sesudah sholat asar. Itu adalah waktu yang istijab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Hakim tersebut di dalam kitab Al-Mustadrak. Di sana nomornya nomor 1032 bisa dilihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini, Yaumul Jumu'ati Ithnata asyrata sa'atan. Pada hari Jumat, hari yang namanya sehari itu adalah ithnata asyrata sa'atan. Ada 12 jam. Jadi yang dimaksudkan satu hari Jumat itu adalah 12 jam. 12 jam terhitung dari mana? Terhitung mundur dari maghrib sampai dengan ke belakangnya. Maka sampai dimulainya hari Jumat itu, siang hari Jumat. Wala yujadu abdun muslimun yas'alullaha syai'a illa atahullah. Tidak ada seorang hamba muslim pun yang meminta kepada Allah sesuatu syai'an illa atahullah, kecuali Allah pasti akan datangkan, pasti akan berikan kepada si hamba itu. Kapan waktunya? Waktunya adalah ithnata asyrata sa'atan, 12 jam pada hari Jumat itu. Faltamisuha. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih spesifik lagi. Seperti halnya pada bulan Ramadan ini semua ini waktu istijab, waktu puasa itu adalah waktu istijab. Lebih khusus lagi, faltamisuha fil witri. Carilah pada saat malam-malam ganjil. Fil ashril awakhir, pada 10 hari yang terakhir. Sama dengan ini, hari Jumat itu 12 jam. Akan tetapi Rasulullah lebih mengkhususkan lagi.
faltamisuha akhirat sa'ati ba'dal asr. Carilah waktu-waktu istijab itu kapan? Sesaat sesudah sholat asar. Sesudah waktu asar. Kapan waktunya? Sampai tenggelamnya matahari nanti. Jadi antara ba'da asar sampai dengan maghrib pada hari Jumat itu adalah waktu-waktu istijab. Maka mari ini benar-benar kita gunakan 10 waktu ini, kita gunakan 10 waktu istijab ini benar-benar kita gunakan mana yang paling mungkin, mana yang paling dekat dengan kondisi kita pada saat sekarang misalnya. Maka jamaah rahimakumullah, jadi ternyata hari Jumat selama 12 jam itu adalah waktu-waktu istijab. Lebih khusus lagi adalah sesudah asar sampai dengan tenggelamnya matahari. Ini hadis ini dinyatakan hadis sahih. Hadza haditsun sahih ala syarti Muslim. Menurut syarat-syarat Imam Muslim, maka hadis ini dinyatakan sahih. Subhanallah. Ikhwan sekalian rahimakumullah. Yang kedelapan adalah pada saat kita bersujud. Ini sujud yang dimaksud adalah sujud-sujud pada sholat sunat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Musnad Imam Ahmad, hadisnya hadis nomor 9461. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun." Aqrabu ma yakun, sedekat-dekat seseorang hamba, al-abdu, sedekat-dekat seseorang hamba mir rabbih, kepada Tuhannya. Kapan? Wa huwa sajidun. Pada saat apa? Pada saat dia bersujud. Barangkali bisa saya ilustrasikan begini. Maaf ini. Kepala itu adalah tempat kehormatan. Maka ada istilah mahkota. Mahkota itu pasti dipasangkan di atas kepala. Kenapa? Karena kepala ini adalah kehormatan manusia. Tidak ada, mohon maaf ini, orang yang dipegang kepalanya kemudian dia tidak marah. Gitu. Kenapa? Sebab kepala ini berada di mana? Kehormatan seseorang itu berada di kepalanya, di wajahnya. Orang kalau ditampar mukanya, dia akan marah. Nah, kehormatan puncak, kehormatan yang paling berharga pada diri seseorang hamba itu, ini kemudian dihamparkan, disujudkan, diletakkan di mana? Di bawah duli kaki Allah Subhanahu wa taala. Duli ini artinya debu. Jadi bukan hanya kekuasaan Allah lagi, duli di bawah debu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah manusia itu dekat, paling dekat, posisi terdekat dari seseorang hamba adalah ketika dia bersujud kepada Allah. Kemudian ada ulama juga yang menafsirkan bahwa manusia ini terbuat dari tanah. Maka ketika dia bersujud di atas tanah, maka dia kembali seolah-olah dia kembali kepada apa? Kepada asal penciptaannya. Dan itu sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu adalah fa'aksiru doa. Maka perbanyaklah doa. Pada saat itu perbanyaklah doa. Ada ulama yang mengatakan bahwa berdoa pada saat sujud ini boleh. Dengan apa? Dengan lafal-lafal doa yang memang sudah diajarkan di dalam Al-Quran atau diajarkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya ketika kita sujud ini, sujud terakhir, kita memohon kepada Allah supaya diberikan
rezeki yang baik, dibebaskan dari hutang misalnya, boleh saja kita membaca Allahumma kfina bihalalika seperti yang tadi saya sampaikan. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika aman siwak. Kemudian butuh pertolongan misalnya, butuh inspirasi, saya mesti harus melakukan apa ya Allah, bimbingan misalnya. Pada saat sujud itu kita dengan membaca sesudah subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, boleh kita tambahkan misalnya di sana rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada. Na'udzubillah misalnya ada saudara anak misalnya yang sulit untuk dekat kepada agama misalnya, kita bisa menambahkan doa itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Boleh. Fa'aksiru ad-du'a. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun. Sedekat-dekat seseorang hamba paling dekat kepada Tuhannya adalah pada saat dia bersujud. Tentu sekali lagi doa-doa yang mana yang boleh kita lafalkan adalah doa-doa yang maksur, yaitu doa-doa yang memang sudah diajarkan di dalam Al-Quran, doa-doa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah rahimakumullah yang kesembilan adalah waktu di mana seseorang itu menunggu di masjid, menunggu waktu antara azan dan iqamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tersebut di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, nomornya nomor 661 di sana. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sa'atani tuftahu lahuma abwabus sama." Ada dua waktu yang pada waktu itu tuftahu lahuma akan dibukakan baginya, bagi kedua waktu itu apa? Abwabus sama. Pintu-pintu langit akan terbuka. Gerbang langit itu akan terbuka. Di dalam bahasanya, bahasa Jawanya, orang jeblak lebar-lebar, buka lebar-lebar. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa qalla da'in turaddu alaihi da'watu. Sedikit sekali pendoa, sedikit sekali, wa qalla da'in, sedikit sekali pendoa yang ditolak doanya. Turaddu alaihi da'watuhu, yang akan ditolak itu sedikit sekali, yang akan ditolak doanya itu sedikit sekali. Kapan? Hina yahdurun nida, yaitu pada saat azan, waktu azan itu sudah hadir, waktu azan itu sudah dikumandangkan. Ketika azan itu sudah dikumandangkan, wasaffu fi sabilillah, kemudian ketika perang berkecamuk. As-saff ini maksudnya adalah saf. Akan tetapi yang dimaksudkan di dalam as-saffu fi sabilillah adalah berkecamuknya saf di dalam perang. Jadi jamaah rahimakumullah, subhanallah, sesudah azan sampai iqamah itu, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mensejajarkan dengan apa? Mensejajarkan dengan waktu perang. Sayangnya apa? Sayangnya orang duduk di sini habis azan ini tidak membaca apa-apa. Mohon maaf, bahkan melafalkan hal-hal yang Masya Allah tidak ada tuntunannya. Padahal apa? Padahal waktu-waktu itu adalah waktu-waktu istijab. Padanannya apa? Padanannya perang. Perang itu bagaimana? Mengeluarkan senjata, toh nyowo, toh pati.
Harta kita korbankan, nyawa kita korbankan. Maka sesungguhnya hakikatnya sesudah azan itu dikumandangkan sampai dengan iqamat nanti, itu sama waktunya dengan apa? Dengan waktu perang. Coba kita bayangkan, begitu azan selesai, kemudian di dada kita ini ada pedang terselempangkan gitu. Di hadapan ada musuh. Jadi jamaah rahimakumullah, sayang sekali. Barangkali ini perlu hijrah. Ya tentu yang namanya innal hudallah. Hidayah itu memang hidayah ini kepunyaan Allah. Maka mari sesudah azan. Bahkan kadang-kadang orang melafalkan sesuatu itu dengan pengeras suara. Dengan apa? Dengan hal yang dia sendiri tidak mengerti. Orang yang mendengar juga tidak paham itu. Mohon maaf, bukankah tidak baik berdasarkan hadis ini? Sekali lagi, berdasarkan hadis ini. Ini hadis orang Islam. Orang Islam siapapun punya hadis ini. Mohon maaf, ini tidak masalah mazhab. Ini bukan masalah beda fikih semata. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Adab Al-Mufrad, Imam Bukhari ini meriwayatkan, nomornya nomor 661. Jadi habis azan sampai dengan waktu sholat, itu apa? Itu waktu seperti waktu perang. Wasaffu fisabilillah. Jangan diremehkan. Itu adalah waktu istijab, waktu yang mustajab untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo mari yang lafal-lafal, kata-kata, yang nyanyian-nyanyian, bahkan mohon maaf, ini saya pernah mendengar itu lagunya lagu siapa itu, orang Amerika yang Muslim itu, lagu istighfar. Ya betul itu istighfar, tetapi itu bentuknya lagu gitu. Jadi betul-betul nyanyi gitu, betul-betul menyanyi sesudah azan, kemudian menyanyi dengan suara yang lantang, dengan pengaras suara yang lantang gitu. Alhamdulillah, padahal itu adalah waktu-waktu yang mustajab untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hal ini, ad-da'watu bainal adani wal iqamati la turaddu fad'u. Doa di antara azan dan iqamat dan qomat itu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Fad'u, maka kalian berdoalah, kalian memohonlah kepada Allah. Sesudah kapan? Sesudah azan itu dikomandangkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Sahih Ibnu Huzaimah, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir jamaah rahimakumullah, yang ke-10 adalah pada saat sujud terakhir pada sholat sunat. Maka ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, lagi-lagi diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fa'ammar ruku' fa'azzimu fihi Rabba azza wa jalla. Sedang jika kamu dalam keadaan ruku', maka agungkanlah di dalam ruku' itu. Pada saat ruku' itu agungkanlah Ar-Rabba azza wa jalla, Tuhan yang maha mulia, maha gagah, lagi maha agung. Jadi pada saat rukuk kita diperintahkan apa? Diperintahkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammas sujud, adapun pada saat kalian bersujud, fastahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah kamu di dalam berdoa, di dalam memohon kepada Allah. Faqaminun ayyustajabalahu, faqaminun ayyustajabalakum.
Maka doa-doa itu adalah doa yang waktu yang pantas. Qaminun itu pantas, waktu yang pantas untuk dikabulkan atas kalian semua. Jadi jamaah rahimakumullah, itulah 10 saat atau 10 momentum penting di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sudah menunjukkan kepada kita saat-saat terbaik di mana kita memohon kepada Allah, mengajukan proposal hidup kita supaya Allah berkenan untuk memberikan ijabahnya. Sekali lagi, yang pertama adalah pada saat sepertiga malam yang terakhir. Yang kedua adalah pada saat-saat sahur. Kemudian yang ketiga adalah saat kita berpuasa. Jadi mohon maaf, tidak hanya Ramadan saja, puasa Senin Kemis, kemudian Ayyamul Bid 3 hari yang tanggal 13, 14, 15 itu, ini bisa kita kerjakan, insya Allah kita lanjutkan sesudah kita selesai dari bulan Ramadan ini. Kemudian yang keempat adalah saat kita berbuka. Saat berbuka. Kemudian pada saat malam Lailatul Qadar. Ini hanya, maaf, Lailatul Qadar ini hanya sekali 1 tahun. Maka mari jangan kita sia-siakan waktu yang masih ada sedikit ini. Mudah-mudahan Allah berikan berkah Lailatul Qadar kepada kita pada bulan ini. Yang keenam berikutnya adalah pada saat turun hujan. Yang ketujuh adalah pada saat hari Jumat 12 jam, terutama pada sesudah waktu asar. Yang kedelapan adalah pada waktu sujud. Karena sujud itu, sujud sholat sunat itu adalah waktu saat seorang hamba paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan adalah pada saat menunggu waktu sholat di antara azan dan iqamat. Kemudian yang ke-10 adalah pada saat sujud terakhir. Jadi pada sholat sunnah juga. Jadi ketika rukuk kita diminta untuk mengagungkan Allah. Kemudian pada saat sujud kita diminta untuk bersungguh-sungguh di dalam memanjatkan doa. Demikianlah jamaah rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hidup kita dengan rahmatnya, dengan berkahnya, dengan pertolongannya, sehingga kita akan benar-benar mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, baik di dunia dan baik pula kelak di akhirat. Mudah-mudahan demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.